Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau share screen terlebih dahulu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang energi dalam sistem kehidupan. Sistem dalam kehidupan itu ada 3, yaitu energi panas, energi listrik, energi cahaya, energi kimia, dan energi gerak. Materi pertama yaitu transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia dalam glukosa, hasil reaksi menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernafas. Jadi, energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Transformasi energi. Transformasi energi dalam sel terjadi sebagai berikut. Pada makhluk hidup heterotrof, makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik, makhluk hidup yang tidak mampu merubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia, makanan, menjadi energi kinetik atau energi gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Makanan sebagai sumber energi. Metabolisme merupakan totalitas proses kimia di dalam tubuh. Metabolisme meliputi segala aktivitas hidup yang bertujuan agar sel tersebut mampu untuk tetap bertahan hidup, tumbuh, dan berproduksi. Menyusun tubuh makhluk hidup memerlukan energi yang proses kehidupan dapat berlangsung. Sel-sel menyimpan energi kimia dalam bentuk makanan, kemudian mengubahnya dalam bentuk energi lain dalam proses metabolisme. Proses metabolisme di dalam sel melibatkan aktivitas sejumlah besar katalis biologik yang disebut enzim, dan berlangsung melalui respirasi maupun katabolisme dan sistem sintesis anabolisme. Sampai di sini apakah kalian sudah paham? Karena kalian diam, baik, Ibu akan menganggap kalian sudah paham akan materi ini. Selanjutnya, 2 lintasan kimia metabolisme, 1 katabolisme dan 2 anabolisme. Katabolisme yang merupakan penguraian suatu zat menjadi partikel yang lebih kecil untuk dijadikan energi. Anabolisme yang merupakan reaksi untuk merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu agar dapat diserap oleh tubuh. Reaksi katabolisme adalah reaksi yang sifatnya memecah ikatan kimia yang kompleks menjadi ikatan kimia yang lebih sederhana pada waktu ikatan putus dan molekul terpecah menjadi pembebasan energi atau reaksi eksergonik. Contoh reaksi katabolisme adalah proses respirasi, termasuk aerob dan anaerob. Reaksi anabolisme adalah reaksi pembentukan, yaitu pembentukan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Reaksi anabolisme merupakan reaksi sintesis karena adanya transformasi energi yang disimpan dalam bentuk ikatan kimia. Oleh sebab itu, reaksi anabolisme disebut juga reaksi yang membutuhkan energi atau endergonik. Contoh reaksi anabolisme adalah sintesis, termasuk fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses fotosintesis yang dilakukan autotrof lain. Fotosintesis membutuhkan cahaya, air, dan karbon dioksida. Reaksi dari fotosintesis adalah 6 CO2 plus
C6H2O sama dengan C6H12O6 plus 6O2. Di mana terjadinya fotosintesis? Terjadinya fotosintesis adalah di daun. Bagaimana struktur daun? Struktur daun terdiri dari kutikula, epidermis atas, parenkim palisade, mesofil, parenkim spons, epidermis bawah, kutikula, sel penjaga, dan stomata. Struktur kloroplast terdiri dari dua lapis membran. Bagian dalam disebut membran inti. Bagian yang tebal disebut tilakoid. Kumpulan tilakoid disebut granum, jamak atau grana. Stroma adalah cairan yang mengelilingi tilakoid. Klorofil terletak di membran tilakoid. Klorofil memiliki Mg plus di bagian tengah. Pigmen klorofil memperoleh energi foton dengan cara menyerap pada panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang yaitu blue min 420 nm, red 660 nm yang paling efektif. Tanaman berwarna hijau karena panjang gelombang berwarna hijau dipantulkan dan diserap. Fotosintesis proses kimiawi terjadi dalam dua fase, yaitu fase terang dan fase gelap. 1. Reaksi terang. Reaksi yang memerlukan cahaya. Cahaya diserap oleh pigmen. Reaksi gelap, siklus Kelvin. Reaksi gelap disebut tahap sintesis dari fotosintesis, menangkap energi matahari untuk mengubah energi kimia menjadi gula. Reaksi terang membutuhkan cahaya, terjadi di membran tilakoid, membutuhkan cahaya dan air, dibentuk molekul penyimpanan energi atau ATP dan NADPH. Oksigen merupakan produk sampingan fotosintesis. Reaksi gelap atau siklus Kelvin. Reaksi gelap tidak butuh cahaya, terjadi di stroma. Karbon dioksida diubah menjadi glukosa. Produk gula yang dihasilkan di siklus Kelvin bukan glukosa tapi gula 3 karbon gliseraldehida 3 fosfat atau G3P. Untuk menghasilkan G3P, siklus Kelvin harus berlangsung 3 kali untuk mengubah 3 molekul CO2. Untuk membuat 1 molekul glukosa akan memerlukan 6 siklus dan fiksasi dari 6 molekul CO2. ATP dan NADPH dibentuk selama reaksi terang digunakan sebagai energi dalam bentuk glukosa. Pernafasan atau respirasi biologi bukan sekadar memasukkan O2 dan mengeluarkan CO2 oleh paru-paru. Proses pernafasan adalah proses pemecahan glukosa oleh oksigen yang terjadi pada mH yang akan membentuk energi untuk aktivitas tubuh. ATP atau adenosin trifosfat dengan sumber energi. Skemanya adalah C6H12O6 plus O2, CO2 plus H2O plus energi. Jadi yang memerlukan O2 adalah setiap sel tubuh. Dipakai untuk memecah satu glukosa menjadi 36. Alat-alat pernafasan seperti yang sudah terdapat pada gambar. Yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah hidung, nomor 2 adalah tekak, nomor 3 adalah tenggorokan atau trakea, nomor 4 cabang tenggorokan atau bronkus, yang kelima alveolus, yang keenam paru-paru atau pulmo. Dan pada gambar di bawah ini yang paling atas itu adalah laring, yang kedua trakea, lalu tulang rusuk, lalu paru-paru, lalu rongga dada, bronkus, bronkiolus, alveolus, pleura, rongga perut, dan diafragma. Zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, makanan bergizi dan sehat. Makanan bergizi terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, garam mineral, vitamin yang diperlukan dalam jumlah sangat kecil. Tidak menghasilkan energi, kekurangan vitamin dapat menyebabkan penyakit difensiasi. Karbohidrat merupakan senyawa kimia organik hidrogen dan oksigen, terdiri dari 3 macam atau 3 bentuk, yaitu polisakarida yang terdiri dari glikogen, selulosa, zat tepung atau amilum. Kedua, disakarida yang terdiri dari maltosa, sukrosa, dan laktosa.
Ketiga, monosakarida yang terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Lalu protein. Protein adalah senyawa organik yang tersusun dari asam amino, karbon, hidrogen, dan oksigen dari nitrogen. 1 gram sama dengan 41 kakal. Contoh dari protein adalah ikan, telur, hati, susu, dan kacang-kacangan. Jika kekurangan protein, maka akan terjadi penyakit busung lapar, seperti yang pada gambar di bawah. Lemak atau lipid, senyawa yang tersusun atas unsur C, H, dan O, sedikit kandungannya. 1 gram lipid menghasilkan 3,9 kakal. Sumber dari lipid adalah kelapa, kacang-kacangan, alpukat, telur, produk olahan susu. Baik, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti Ibu akan mengirimkan ulang PowerPoint ini. Baik, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.